Jadi anak itu ditemani tidur di usia 0 sampai 6 tahun ataupun 5 tahun. 5 tahun sudah boleh kita latih, biar dia tidur sendiri. Tapi kalau udah 8 tahun nggak akan lagi kita temani, gitu kan? Nah, jadi di usia PAUD inilah saat yang paling penting kita untuk menemani mereka, gitu. Melatih karakter mereka, melatih semuanya, kan? Dan semua itu harus konsisten, ibu-ibu. Ya, semuanya harus konsisten. Jangan nanti di usia 0 sampai 7 tahun ataupun di usia 0 sampai 6 tahun sampai TK kita dampingi, kita kasih tahu yang terbaik, misalnya kasih tahu gini, tahu-tahunya di usia SD dah kan udah di usia PAUD. Harusnya mereka sudah bisa, misalnya. Tidak ya, harus konsisten. Kalau kita bilang harus konsisten kita, dan kita juga harus konsisten dengan itu. Jadi pendidikan itu konsisten. Jangan saya kesel ya, satu masalah ngaji, saya sering contoh masalah ngaji. Karena kita waktu kecil-kecil rajin, kita ngantar dia ngaji kan. Nah, seiring perkembangan waktu kita mulai disibukkan dengan pekerjaan kita yang slogannya kerja, sehingga kita mengabaikan pendidikan anak kita, bahwa kita lupa bahwa kita bekerja untuk apa? Kita bekerja untuk mencari nafkah, membantu perekonomian keluarga. Namun kita lupa untuk apa ekonomi kita ditingkatkan untuk anak-anak kita, kan? Nah, kalau seandainya kita biarkan mereka, misalnya kita tidak pantau melalui kesibukan kita, apa jadinya ke depan? Nah, kita harus ajarkan dia, disleksia itu bisa sembuh, tapi seiring perkembangan zaman itu harus sesuai dengan perkembangan mereka, pelan-pelan, nggak bisa lah sampai itu juga. Ada pernah juga dia nengok huruf ba terpotong. Saya tanya, dia bilang itu dah terus, ba kan gini, dia bilang itu dah kan ada dari satu dah. Kalau tak dah. Kalau kita ikut kan pakai dah. Dia bilang dah terus, dia dah. Nah, setelah kita belajar ini ya, coba ini huruf apa menurut kamu? Dia bilang dah, Bu. Tanya lagi, dah. Semuanya dah, iya. Ternyata itu dia ada kesulitan memahami sebuah kosakata. Tapi jangan khawatir, bukan anak bodoh ya, Bu ya. Anak yang orang hebat yang terkena penyakit disleksia itu Albert Einstein ya. Jadi kalau kita bilang orang-orang kayak gini bukan ada apa-apa, mereka ada kemampuan. Itu tadi ya, generasi kita yang kalau kita ikut pendidikan Islam. Nah, waktu berkualitas. Pernahkah ibu membawa anak ataupun meluangkan waktu untuk me time dengan anak? Nah, ya sering ya ajak anak main. Ini berlaku untuk anak kita sampai SMP. Tapi jangan sampai patah, sampai berdarah. Bangun. Setelah kita pukul, rangkul kembali. Yang salah di kita adalah setelah kita marahi anak, setelah kita pukul anak, kita tidak rangkul kembali mereka. Guru kami juga pernah marah, mereka menemani nggak dengan anak? Nggak pernah marah. Lalu tak pernah marah mereka. Oh, saya pernah marah. Anak mereka, anak 4 sampai 6 tahun saya marah. Kalau 2-3 tahun mungkin tak marah. Nah, jadi besar sedikit matanya. Tapi habis itu kita rangkul. Kita tunjukkan yang mana baik dan benar dan harus dilakukan. Demikian, Bu, semua yang saya sampaikan ini adalah semuanya untuk kebaikan kita bersama. Bukan berarti saya ini adalah orang yang paling baik, tidak. Saya di sini masih belajar juga. Mari sama-sama kita doakan harapan kita pada kelas itu. Yuk, sama-sama kita doakan, kita aminkan di dalam hati kita. Kita kumpulkan di sini.